Oh, muka dia emang gitu ya? Dia di band untuk nonton di stadion tuh 1 tahun. Even di situ ada Messi, gue tetep foto sama Garnacho. Tetap Gue nerima lah kalau misalnya disanksi kayak gitu, karena emang yang gue lakuin itu ya mau nggak mau Emang salah harus diakuin, sebenarnya. emang salah emang. Selamat datang di Cusara, curhatan sore random bersama gue Ojan. Tapi kali ini gue nggak sendiri. Gue lagi sama orang yang lagi sangat amat viral di dunia ini gitu ya. Karena aksi dia yang super duper banyak banget. Jadi ini dia Randi. Hai ceria dong Ran. Semangat bro. Malam Mas Ojan. Ojan. Jadi Randi ini salah satu sahabat gue yang udah cukup lumayan berteman lama banget. Tapi emang dia sombong banget gitu ya. Selama ini tuh selalu tahu muncul dengan keaksian dia yang super duper menggelegarkan satu Indonesia Raya gitu ya. Oke, Ran apa kabar? Alhamdulillah baik. Deketan dong, jangan. Sejauh ini mental aman? Hampir aman. Hampir, maksudnya gimana ya hampir aman? Mendekati aman. Oh, mendekati aman, jadi masih oke lah ya gitu ya. Jadi sekarang yang mau dibahas tuh lebih kayak, ya lu tau lah apa yang mau gue bahas sekarang tuh dengan apa yang udah lo lakuin gitu ya selama ini, bukan selama ini sih, kemarin gitu, dengan adanya apa namanya timnas Indonesia lawan tim Argentina gitu, dan cukup banyak banget sih orang yang nonton itu ya, termasuk lo. Dan gue mau nanya, lu tuh nonton sendiri apa sama teman-teman lu sih? Gue nonton sendiri Jan. Sendiri beneran? Bener-bener sendiri di rumah. Karena teman gue itu nggak ada yang dapet tiket. Lu tuh dapet tiketnya kayak udah emang beli dari jauh-jauh hari gitu? Iya, dari yang pertama tuh yang di BRI. Uh-uh. Kan hari pertama tuh khusus BRI kan. Aku pesen dari situ. Oh gitu, jadi lu Jadi nonton gue war sendiri. emang sendiri juga? Tapi emang niatnya dari awal sendiri apa emang mau rame-rame? Dari awal kalau ada rame kalau sendiri mah ya udah sendiri. Nggak masalah juga gue sebenarnya kalau sendiri tuh. Emang pede anaknya. Oke, jadi sebenarnya gue juga rada-rada kayak kaget sih Randi tiba-tiba melakukan hal itu, karena setahu gue tuh Randi tuh anak yang selalu cari aman ya, dalam keadaan apapun tuh selalu mencari aman aja gitu. Jadi lu tuh nonton kategori apa sih? Gue di Cat 2. Cat 2 tuh berarti di bawah Cat ya? 2 tuh di bagian bawah tapi di belakang gawang. Oh, jadi emang deket lah ya jatuhnya. Tapi Sampai ke tengah lapangan tuh jauh. Ke lapangan emang semuanya sama sih sebenarnya, tapi kalau misalnya ke tengah lapangan lebih jauh daripada yang di bagian Cat 1-nya. Oh iya. Oh jadi itu Cat 2 tuh emang kayak, tapi lebih dekat Cat 1 apa Cat 2? Lebih dekatnya Ke pemain. ke pemain. Lebih sebenarnya sama sih, tapi kalau misalnya untuk kelas karena Cat 1 tuh posisinya di pinggir-pinggir kan. Uh-uh. Nah, sedangkan gue di Cat 2 tuh di belakang gawang. Jadi kalau lari itu lebih effort, Pak. Oh sebenarnya. Sebenarnya. Tapi emang lu effort untuk itu gitu ya. Wah, gila lah pokoknya. Oke, jadi emang sebenarnya jaraknya tuh lumayan jauh ya dari Cat 2 buat ke lapangan. Lumayan lah, 10 meter mungkin kira-kira. Terus lu lari emang 10 meter sejauh itu? Enggak, kalau misalnya ke lapangan, ke paling pinggir lapangan nih mungkin 10 meter ya. Kalau ke pemainnya mungkin 70 meteran kali ya, apa 100 gue gak tahu deh. Anjir lah itu. Gak ngitung juga gue soalnya. Jauh banget sih. Nah, terus emang kayak itu tuh emang tekad lu tuh dari awal lu mau lari, emang lu niatan dari awal tuh gue bakal mau nyamperin dia atau kayak emang lu tuh emang momentum aja gitu? Enggak. Dari awal ya gue dateng, gue pengen nonton, gue pengen ngeliat si Garnacho kan, gue pengen liat Argentina main segala macem kan. Kebetulan dari awal tuh si Garnacho ini nggak dimainin Pak, di babak pertama tuh si Garnacho nggak ada mainin, jadi gue mulai mikir kan, aduh, gue bermahal kan kata gue mau nonton dia, nggak mau rugi, nggak mau rugi Pak, emang anaknya nggak mau rugi gitu kan. Udah dari situ akhirnya gue kepikiran nih gimana caranya ya, gue soalnya ngerasa gue bayar segini ya nggak worth it lah segala macem. Selesai nih babak pertama kan, babak kedua mulai tuh, babak kedua mulai gue tuh ngeliat Garnacho tuh pemanasan, kira-kira jaraknya 10-15 meter lah. Oh yang lu video ini tuh ya? Iya, yang di IG gue. Nah di situ gue mulai mikir kan yang kayak lompat, tapi ada si stewardsnya nih, lu bayangin stewardsnya badannya itu gede-gede banget Pak. Tapi itu orang Indo kan stewardnya? Orang Indo. Ya lu bayangin katanya sih stewardsnya tuh bintar-bintar polisi. Anjir. Tapi kan gue mikir, kebayang gue. Ya lu bayangin tiap hari kerjaannya lari Pak. Iya ngerti. Kita kan tiap hari kerjaannya ya gitulah anak muda. Gitu lah, anak muda kan. Ya ngerti. Nah mulai itu di situ di babak kedua
gue mikir nggak ada nih, nggak bakal bisa lah kalau gue maksain lompat gue lari itu gue nggak bakal bisa gitu loh. Udah akhirnya Garnacho main udah mulai bisa lah gue ngeliat Garnacho segala macem. Jadi kayak ya udahlah, gue belum mikir apa di situ. Oh, belum mikir sampai belum mikir sejauh apa-apa. lo bakal lari gitu. Belum. Berarti tuh lo lari tuh pas udah selesai ya? Pas udah selesai, jadi pas pre-weight babak terakhir nih 90 menit kan, 90 menit selesai, gue tuh udah nyari-nyari celah, gue udah ngeliat yang kayak dari stewardsnya nih kapan dia nengok, kapan dia ngobrol segala macem, tapi anjing nggak ngobrol sama sekali. Dia bener-bener diem perhatiin penonton gitu ya? Diem penonton ya gimana polisi yang jaga ya kan? Bener-bener gue diliatin mulu segala macem kan, karena posisi gue tuh juga deket banget ke stewardsnya, jadi gue lompat tuh baru langsung, kalau misalnya itu langsung ditangkap sama dia gitu kan, ya nggak bisa lah. Nah kebetulan di 90 menit akhir udah selesai kan pertandingannya, udah si pemainnya udah salam-salaman segala macam. Si stewards ini cabut? Enggak, belum cabut, masih di situ, tapi melengos gitu ya? capek namanya juga 90 menit gitu kan, dia berdiri tegak. Dia berdiri tegak tuh arahnya ke tribun kan, nggak ke lapangan. Nah dia capek, pokoknya gue denger dia yang kayak udah 90 menit itu udah stretching ya, pegel kali kan, stretching. Dalam hati gue, lu duduk gak sih lu capek gak sih 90 menit berdiri kata gue kan. Dari situ dia akhirnya duduk tapi masih ngadep ke tribun Pak. Pas diduduk minum ngadepnya ke lapangan. Di situ gue nggak mikir lagi sepatu gue gimana, tas gue gimana, gue nggak mikir lagi. Pokoknya gue tengah jalan pas gue lari itu udah nggak ada tas gue, sepatu gue udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, lu nyeker ya? Gak tahu, jadi gue bener-bener udah kaos kakian doang, udah copot sepatu gue. Oh iya? Oh pas lu lari mungkin kayak copot kali ya sepatu. Karena gue gak pakai running kan. Oh iya bener. Gue gak pakai running. Sayang banget aja sepatu sama tas lu. Tapi dibalikin. Oh dibalikin. Itu baiknya di situ tuh, dibalikin ternyata kan. Sama penjaga yang di GBK itu. Padahal gue tuh dari awal gue udah expect yang ya udahlah ini paling sepatu gue hilang pertama, tas gue hilang, karena nggak mungkin dibalikin gak sih. Ngerti. Ternyata pas selesai dibalikin sama dia. Oh baik juga ya. Baik banget. Dan emang gue juga sebenarnya ngelihat pas di videoin lo lagi lagi ditangkap sama penjaga di situ tuh, mereka emang pada nggak marah juga gitu. Nggak marah. Mereka being nice ke lu gitu. Even di belakang juga mereka nggak marah. Nggak marah ya. Tapi mereka kayak ada ngomong-ngomong aneh-aneh gak? Maksudnya kayak nakut-nakutin lo kayak kamu jangan kayak gini ya. Enggak mungkin. Tapi dia cuma ngomong yang kayak ngapain sih mas kayak gini, mas tahu kan kalau misalnya nanti kayak gini kan bisa jadi panjang urusannya segala macam. Tapi mungkin karena gue invadingnya gue tuh di pas pertandingan udah selesai kan, jadi mungkin nggak sebermasalah itu. Karena yang gue tahu kalau misalnya di tengah-tengah pertandingan, ganggu pertandingan baru tuh bakal lebih bermasalah, sanksinya bahkan lebih berat gitu kan. Iya, untungnya emang lu ngeliatnya pas udah kelar gitu kan, udah salam-salaman gitu ya. Tapi kalau dari si Garnacho-nya itu ada kayak ngerasa risih atau pas lu udah foto tuh kayak dia gimana gitu nggak? Gue nggak tahu ya dari siapa, gue juga nggak nanya masalahnya kan. Tapi pas gue foto sih dia sadar kamera apa, dia nggak ke kamera. Iya, gue lihat kan, di foto lo itu kayak hasilnya bagus lah. banget. Tapi ada hasil yang gagal tuh satu, dan itu ada gue sempat post juga kan. Ada beberapa foto yang nunjukin dia tuh risih gitu kan. Banyak yang mikir dia risih, padahal enggak. Padahal tuh dia tuh mukanya kayak gitu karena di belakangnya tuh ada stewardsnya ngedorong dia. Jadi kayak dia mau misahin si Garnacho sama gua kan. Jadi kedorong ya. Garnacho-nya. Jadi kayak apaan sih lu, mungkin udah mati gitu kan. Tapi sebenarnya emang dianya sebenarnya fine aja kan, kayak ya udah nggak marah atau apa gitu selain itu. Nggak marah mah enggak. Tapi lo udah kayak kepikiran nggak kayak lo tuh bakal ditangkap atau kayak bakal panjang nih masalahnya gitu? Gue udah kepikiran itu sebenarnya dari sebelum gue lari. Gue udah mikir yang kayak pertama nih, gue bakal mungkin gue bakal dibawa ke polsek lah atau gimana kan. Mungkin di belakang gue bakal dipukulin lah minimal, atau enggak diinterogasi lah kayak gitu kan. Ternyata pas gue di belakang tuh ya udah cuman dinasehatin doang gitu, dan jujur aja sebenarnya lebih ngena Pak. Apa? Lebih ngena ke gue, ngerti gak sih? Jadi gue gak enak gitu loh ke mas-mas stewards itu, gue jadi gak enak. Karena baik banget gitu kan mereka. Orang pas setelah gue expect sepatu gue, tas gue hilang tuh gue yang kayak ya udah yang penting gue foto sama Garnacho ya kan. Tapi ternyata pas gue ke arah belakang nih Jan, gue arah ke belakang, si mas-mas ini ngomong, lupa ada yang nyamperin dari gue yang dari jauh nih, bukan yang meluk gue, bukan. Dia bilang, ini mas sepatunya sama anjir baik banget. Ngomongnya juga baik-baik banget Pak. Nggak yang marah-marah gitu ya? Enggak. Tapi tuh yang ngacet tuh yang gede-gede badannya? Gede-gede banget gila. Gede. Ya anak aku juga yang gede-gede badannya?
Tapi kira-kira lu bisa ngirain nggak lu tuh lari bener-bener kencang banget kan itu? Terus gue gak nyadar gue lari segitu. Itu gila sih. Gue kaget liat lu lari kencang banget anjir. Gue kayak ini Randi gitu. Gue tahu sih lu olahraga tapi kayak gue nggak tahu. Gue expect kalau misalkan lu tuh lari bakal kencang itu dan langkahnya gede banget anjir. Wah itu udah adrenalin rush aja Jan. Udah bener ya gue gak sadar gue lari sebegitunya, ngerti gak sih? Yang penting gue foto nih sama orang gitu loh. Tapi untungnya lu hoki sih, lu tuh gak kayak jatuh ke sandung dan lu dapat momennya gitu loh, apa yang lu bayangin tuh. Gue dari jauh juga gue udah nyari dia Jan, yang kayak mana gue sampai teriak-teriak Pak, gue teriak Garnacho dari jauh tuh gue teriak-teriak. Oh iya. Sampai satu squad Argentina, satu squad Timnas tuh ngeliatin gue, ada Enzo Fernandez, Alvarez gitu-gitu ngeliatin gue semua, jadi kayak anjir kata gue. Ada foto yang gitu, keren juga gue di sini. Gue kayak gitu. Gue pas ngeliat itu gue langsung deg-degan sih kayak anjir gue takut Randi kenapa-napa sih ini gitu jujur ya. Gue kayak tapi kayak lu update kayak oke, lu aman gitu. Jadi kayak ya udah gue makanya berani storyin lu karena kalau misalkan enggak gue juga takut juga ya gitu. Kan nah terus tapi pas pada saat lu mau lari itu kayak lu ada kayak ya udah maksudnya kayak ada label gitu gak kayak anjing lari gaya gitu. Apa kayak emang lu udah fix gue bakal lari gitu. Awalnya gue labil lah pasti, tapi pas gue ngeliat si stewardsnya ke lapangan, dia kan ngeliat ke lapangan tuh stewardsnya, gue gak labil sih, gue langsung ambil tuh momentum, gue langsung lari. Bener-bener langsung lari. Tapi lo ada kayak ngomong sesuatu gak ke Garnacho itu? Kayak pas lo nyamperin dia? Gak sempet. Udah penting lu foto aja gitu ya? Yang penting gue foto aja. Gue nyesel, gue tuh gak video, harusnya video gitu kan, jadi bisa gue. Oh itu lu foto, bener-bener dari lu foto? Foto. Enggak yang dari awal videoin lu pas lari, pas lu langsung kayak iniin kamera? Enggak. Jadi tuh gue sambil lari nih, kalau liat videonya tuh gue sambil lari nih, gue sambil buka-buka HP gini, gue dari kamera men. Maksud gue kayak, anjir lu berani sih gitu tuh, dan kayak dapat hokinya sih lo hoki banget sih di situ posisinya. Karena kayak langsung dapat bagus banget fotonya ini. Gila keren. Tapi gue nyesel sebenarnya nggak sempat ngobrol, nggak sempat minta jersey gitu kan. Iya. Karena stewardsnya larinya kenceng banget gila. Orang pas gue nyampe tadi dia langsung belakang gue, padahal gue nyolong start itu. Iya sih, gue juga ngeliat pas di video. Gue nyolong start jauh banget, 5 meter mah ada kali. Dan itu orang itu lu dapat video dari siapa, orang lain berarti ya? Orang-orang yang di tribun-tribun yang di videoin. Iya, dan gue ngeliat itu lo emang, tapi lu lebih dulu karena lu kencang banget juga larinya anjir, ngerti gak sih? Dia pun masih kayak ngejar lu. Gue nyolong start. Iya. Kan dia masih minum nih. Dia masih minum, gue lari di depan dia. Anjir, gila, berani juga. Pas gue lari udah satu tribun udah, woi udah. Tapi pas orang-orang ngeliat, pas pada saat itu orang-orang ngeliat lu lari tuh mereka kayak nyorokin kayak lu ngapain, apa kayak justru lu ngedenger tuh orang-orang pada kayak sorak-sorak pada semangatin malah. Woi gitu. Gue juga denger ada di TikTok yang kayak akhirnya ada yang masuk gitu kan. Karena emang penjagaannya ketat banget sih. Gue bisa masuk tuh menurut gue karena ya emang ada momentumnya aja dan mungkin nggak semua orang ngeliat itu kali kan. Dan lu juga udah nyusun strategi itu kan, maksudnya dari lihat nih kapan nih si penjaganya capek duduk gitu. Karena gue udah nggak bisa nikmatin permainannya lagi karena view-nya udah kurang banget sih menurut gue. Untuk lu tonton tuh kurang banget. Tapi pas lu lari tuh emang lu ada apa namanya kayak ada penjaganya gitu gak, kayak tribun kan suka ada kayak ininya ya. Apa skat gitu kayak barikade gitu. Ada. Di GBK itu kan ada kayak parit gitu kan. Jadi lu kalau misalnya lu lompat sebenarnya lu jatuh, Pak. Mati lu lompat gitu kan. Karena tinggi banget ya. Tinggi banget. Terus nah, kebetulan caranya? Di bagian gue tuh kan di zone 4 kan. Zone 4 tuh paling pojok. Nah, di paling pojok ini tuh jadi ada kayak turunan untuk mobil ambulan. Jadi kayak dari atas ke bawah itu turunan. Nah, jadi gue tinggal nampak doang, tinggal lompat ke lapangan. Dan lu emang udah nyusun itu, maksudnya lu udah pikirin itu dari jauh-jauh pada saat sebelum lu lari kan berarti? Iya, gue juga ngeliat itu sebagai kesempatan gue lah. Kesempatan gue ini pertama nih, kesempatan gue dapet yang ada jalanan begitu nih. Yang lain kan kalau misalnya lompat mati, Pak. Iya sih, karena tinggi banget kan. Nah, gue tinggal langsung lompatin railnya aja langsung ke depan. Iya sih, bener sih. Maksudnya kayak anjing bisa sih lo, maksudnya sampai segitunya. Sampai sekarang juga gue masih ya udahlah. Karena gue juga nggak expect bakal viral, bakal banyak yang ngomongin segala macam. Bahkan lo kayaknya nggak bakal expect kalau misalkan lo bakal berhasil buat nyamperin orang. Iya. Yang gue tuh di saat itu gue mikir ya udah yang penting gue usaha dulu. Yang penting gue foto sama Garnacho karena gue pikir gak bakal ada kesempatan lain gitu. Iya ngerti. Dan lo juga mikirnya kayak 1,2 lo nggak mau rugi.
Oh itu sih. Poin pertama tuh itu kayak poin pertama tuh, faktor utama ya. Faktor utama yang ngebuat gue mikir kayak gitu tuh itu tuh. 1,2 lu nonton sendiri apa yang bisa bikin worth it? Karena ya mungkin gue gak bakal mikir kayak gitu kalau gue dapet view yang bagus kan. Ini gue nikmatin permainan aja gue gak bisa. Pantesan lu kayak memilih untuk lari gitu ya. Tapi emang beneran nggak kelihatan sama sekali lu pas lu nonton. Tapi lu kok Kelihatan, tapi kayak bolanya itu kadang nggak kelihatan, kadang kelihatan. Oh, saking jauh banget ya. Iya sih, tapi nih gue mau nanya nih ya, kalau misalkan seandainya kejadian itu nggak hoki di lu, misalkan kayak tiba-tiba memory lu full atau lu nggak keburu buka kamera, lu gimana? Itu bad trip sih, itu bad trip. Gue nggak ngerti lagi perasaannya, gue nggak bakal foto sih, gue langsung minta jersey-nya aja. Hah? Emang bisa gitu ya minta bisa jersey? Aja, bisa. Oh, gua kan banyak yang kayak gitu minta jersey, jadi dia. Tapi mereka ngasih, kebanyakan sih ngasih kalau pemainnya baik ngasih, karena gue lihat ada pitch invader di luar tuh jarang emang yang ngajak foto, biasanya ada yang minta jersey, minta peluk gitu loh. Karena gue orangnya narsis juga kali kan. Iya. Jadi foto aja lah yang penting. Misalnya kayak buat bukti seluruh dunia kalau gue ini pernah foto sama Garnacho gitu. Selfie lagi gitu kan. Dan banyak yang lo cepet-cepetnya, nggak cuma satu kan? 2, tapi yang satunya fail. Foto satunya fail jelek banget loh gue. Oh, gue lihat sih itu. Ya ada di TikTok gue. Iya. Itu gacor sih. Nah, terus kenapa lo malah selebrasi ala CR7? Oh, sebenarnya itu dari tribunnya aja. Jadi gue udah kemakan euforia lah, gue udah terlalu seneng gitu kan, sampai kalau lihat ada video gue jatuh, gue kayak pingsan gitu, lo tau kan? Oh, tahu. Nah, itu yang di akhir kan pas lu udah mau dibawa ke belakang ya? Iya, itu tuh kaki gue lemes banget kan. Ya, kaki gue lemes banget. Lari lu. Gue udah lari. Nyampe sana ya, anjir, akhirnya gue bisa foto nih sama Garnacho kan, karena emang selama ini kan ya gue kan fans MU kan, gue selama ini nontonin Garnacho dari TV kan, gue nontonin dia karena dia tuh kelahiran 2004 Jan, selalu tahu maksudnya kayak. Hah? Dia 2004? Iya, dia 2004, jadi 2 tahun di bawah kita. Kaget banget sih. Tapi ya emang mainnya jago banget sih, karena emang dari dulu dia dibilang golden boy segala macam ya, gue ngefans lah sama dia kan. Udah dari situ ya, lu bayangin ini ada di depan muka lu loh. Kapan lagi kesempatan dateng kan? Makanya kemarin ya saking senengnya gue sampai kaki gue lemes banget sampai gue nggak bisa berdiri itu kan. Lu kalau misalnya ngeliat tuh, kalau misalnya ada yang foto, gue tuh tiduran di rumput tuh, gue sambil tawa aja kayak orang gila. Udah kayak orang gila, udah bener-bener wah gila, udah gue udah nggak bayangin lagi sih, karena gue udah bener-bener udah ketawa-tawa aja. Ngerti gue ngerti sih perasaan lu, maksudnya kayak lu udah dapet apa yang lu mau, terus kayak ya udah lu sekarang terserah mau apain gue gitu kan. Iya, karena fun fact, pas gue balik dari GBK, jadi gue gak langsung balik dari GBK kan, tapi gue jalan dulu dari GBK tuh, lu bayangin ke Senoparty, gue jalan karena gue mau menikmati kemenangan ini men, karena itu jauh banget kan. Itu jauh banget, tapi gak kerasa, karena saking senengnya gue sepanjang jalan senyum udah. Tapi lu gak pulang ke Bekasi, lu jalan kaki kan? Enggak, tadi gue mau kayak gitu untuk merayakan, tapi jangan. Lu sakit jiwa sih. Jangan. Cowok lu sakit gila sih kalau kayak gitu. Nah, terus dengan seperti itu, kira-kira lu maksudnya di TikTok lu itu yang viral sekarang, kira-kira ada gak sih kayak fans Messi yang kayak nyerang lu gara-gara lu pakai si ininya CR7, maksudnya kayak diserang fans Messi or something? Gue make jersey Argentina gitu. Ada sih beberapa ada. Pada bilangnya gimana? Bilangnya yang kayak lu ngapain selebrasi kayak gitu, ini kan Argentina, lu respect lah segala macam. Tapi ya gue ya udahlah, kan mungkin goat lu Messi, tapi goat gue kan CR men. Oh iya sih, jadi kayak ya udah aja gitu ya. Nah terus kayak gue sih sebenarnya salfok sih sama baju lu yang lo pakai, soalnya kayak banyak juga kan orang-orang kayak salfok kayak ini nggak mau pakai baju setengah-setengah gitu, maksudnya kayak apa gitu. Terus kayak lu tuh bikin kah atau kayak lu beli kah gitu? Gue beli. Oh lu beli? Beli di mana? Beli awalnya tuh gue lihat lagi scroll TikTok, ternyata ada orang-orang live gitu kan biasanya kan. Gue live di TikTok segala macem. Ternyata di TikTok nggak bisa custom nama segala macem. Nama Messi kan, gue nggak mau tulisannya Messi kan. Akhirnya gue nyari di Shopee bisa tuh custom. Akhirnya gue custom nama Garnacho. Oh itu lo custom ya? Custom. Custom itu emang kayak custom setengah-setengah apa? Custom namanya doang? Sebenarnya custom setengah-setengah bisa juga. Karena gue bingung jangan kayak gue tuh pengen nonton Argentina, tapi gue pengen nonton timnas juga.
gue pengen nonton timnas tapi gue pengen nonton Argentina juga kan bingung ya. Iya. Gue nggak ngerasa adil aja kalau gue pakai salah satu ya kan, jadi setengah-setengah aja, jadi jadi setengah-setengah. jadi lu gabungin aja gitu. Gue mungkin aja kayak unik-unik gitu kan. Iya, dan emang jadi troll center juga, maksudnya kayak lu tuh pakai baju itu kayak orang-orang salfok juga kan. Kayak orang pakai baju setengah-setengah anjir. Iya. Nah, terus maksudnya kan kayak awalnya kan Indonesia maksudnya Argentina lawan Indonesia kan mau datang ke sini kan, Messi kabarnya mau datang kan. Terus tahu-tahu Messi nggak datang gitu. Tapi karena emang lu bukan fans Messi kali ya, jadi lu kayak nggak yang terlalu. Gue ya udahlah. Gue kan dari awal gue beli tiket tuh gue pengen nonton tuh Garnacho sama ada satu lagi Licha sih, Lisandro Martinez kan, tapi dia nggak main. Even di situ ada Messi, gue tetep foto sama Garnacho gitu. Tetep gue gak bakal ngejar dia kan, ngejar Messi. Tapi emang Garnacho ini emang bakal tetap main di Argentina ya, maksudnya kayak bakal ikut tur. Bakal lah, kalau misalnya dia bisa pertahanin performance dia pasti lah. Karena dia masih 18 tahun gila. Iya sih, gue bakal kaget sih dia 2004. Masih muda banget. Itu aja kemarin dia tuh kalau nggak salah itu debut dia di timnas. Lu bayangin debut dia pertama kali dia tampil timnas, gue foto sama dia aja. Oh iya. Iya, pertama kali itu tampil timnas kalau nggak salah ya, seingat gue. Timnas senior maksudnya. Oh, iya. Sejujurnya gue sebenarnya kayak kurang ngerti sih sama perbolaan ya. Tapi kayak apa? Ngerti apa? Ya lu tau lah. Masa gue ngomong di sini sih, nggak mungkin dong gitu. Nah, terus kayak setelah beredarnya berita-berita lo yang sangat amat viral kan, maksudnya banyak pro kontra yang masuklah ke akun sosial media lo, TikTok, Instagram dan lain-lain gitu kan. Terus gue sempat kayak dengar kabar di TikTok tuh kalau lo tuh bakal di blacklist sama PSSI dari stadion lagi dan lo nggak bakal nonton lagi. Itu beneran apa enggak? Gue belum tahu sih, belum ada resminya. Tapi kemarin di rapat Exco PSSI memang Pak Thohir udah ngomong kalau misalnya untuk pitch invader ini emang ada sanksinya kan, berupa dia ngomongnya ngikutin Cina kemarin sih. Kalau ngikutin Cina kemarin dia di ban untuk nonton di stadion tuh 1 tahun. Gue nggak tahu tapi ini resminya kalau gue kayak gimana. Oh, tapi emang belum ada kabar dari belum ada resminya juga tapi, gitu ya? resmi belum ada sih, tapi kalau dari Pak Erick Thohir gambarannya kayak gitu. Emang dia bilang emang pasti bakal di blacklist, dia bilang kayak gitu. Dari stadion? Dari stadion. Jadi lu gak boleh nonton di stadion GBK? Gak boleh nonton dari TV gue. Terus gimana cara tahunya kalau misalkan lu datang ke GBK? Anjir. Gak bisa beli tiket sih sebenarnya. Gak bisa beli tiket, jadi misalnya gue beli tiket pakai KTP gue nih, itu gak bisa. Oke, gak bakal jadi calon lo. Mohon Pak Erick Thohir gak bercanda. Gak bercanda. Bercanda. Dan gitu aja, ntar sanksinya lebih berat. Nah, kan. Gue takut banget. Jadinya kan ada temennya jadinya. Oh, gak bercanda. Bercanda. Nah. Tapi ketika lu mau nonton ke acara pertandingan itu, lu tuh emang berharap Indonesia menang atau Argentina yang menang? Gue berharap Indonesia menang sebenarnya, tapi emang agak nggak mungkin sih. Jangan gitu. Nggak, jujur maksudnya kayak ya 80% lah, 80% pasti Argentina menang. Piala Dunia menang Piala Dunia, maksudnya kayak. Iya sih, benar sih. Gue akuin Sintayong sekarang segala macam, Indonesia jago banget sekarang, menang SEA Games kan, apalagi kemarin cuman kalah dari Argentina tuh cuman 2-0 kan, itu suatu hal yang patut dibanggakan ya kan. Tapi ya kemarin ya realistis aja, maksud gue timnas tuh emang jago nih sekarang, tapi levelnya untuk Argentina yang masih di bawah lah. Iya, mungkin masih kayak 2 tahun 5 tahun lagi kalau masih di bawah Pak Erick Thohir mungkin masih jago Pak. Betul tuh Pak, teman saya ngedoain Pak. Karena Erick Thohir top banget gila. Parah kan? Top, Marco top. Nah, terus kalau misalkan sekiranya sanksi yang diberikan tuh resmi dan jatuh ke lu, kira-kira lu bakal nyesel gak sih apa yang udah lakuin kemarin? Atau kayak lu ya udah sebenarnya lu bakal ngikutin sanksi yang dikasih, terus kayak lu nggak bakal nyesel sama apa yang lu lakuin gitu? Gue bakal respect sama keputusan itu sih, karena ya menurut gue Pak Erick Thohir sebagai pemimpin dia ngambil keputusan nge-blacklist gue segala macam, ya itu emang udah yang seharusnya dilakuin gitu loh. Dan emang semua di negara juga kalau ada pitch invader pasti ada sanksinya kan. Dan Benar-benar. ya udahlah, gue juga ngelakuin apa yang gue lakuin kemarin kan, gue udah tahu gitu loh sanksinya bakal gimana. Even gue tahu sanksinya di blacklist tuh masih di bawah dari ekspektasi gue kan, karena bayangan gue bakal apalah segala macem kan, udah lebih parah lah. Ya gue bakal lebih, gue nerima lah kalau misalnya disanksi kayak gitu, karena emang yang gue lakuin itu ya mau nggak mau emang salah harus diakuin, sebenarnya. emang salah, emang langgar hukum, karena peraturannya lu nggak boleh masuk ke lapangan, tapi gue masuk kan. Dan lo melanggar akan hal Iya, itu gue gitu melanggar kan? hal itu. Jadi ya udahlah, gue fair aja lah, karena ya udah emang hukumannya kayak gitu, emang harus gue hormatin. Iya sih, benar-benar. Karena emang gue juga sebenarnya rada kaget juga sih Ran, maksudnya kayak seorang Randi nih, gue tuh kenal Randi tuh anak yang diem aja kayak. Gue emang gue diem. Maksudnya kayak
diem tuh maksudnya kayak ya udah kayak nggak banyak tingkah dan nggak banyak bacot kalau dibandingin gue gitu, ngerti gak sih? Lu mah petakilan parah. Nah maksudnya kayak Lu gak ada lawan ya Jan. ya udah gitu, terus kayak selalu mencari aman ya di dalam segala apa namanya Aspek kehidupan. aspek kehidupan tuh kayak dia tuh anak yang paling lurus banget, kayak nggak pernah macem-macem, nggak pernah ini. Terus tahu-tahu nih anak kok lari di GBK, terus nyamperin tuh pemain si Garnacho itu. Gila, keren sih tapi oke. Jadi ini mungkin itu beberapa pertanyaan yang mau gue tanyain ke lo sih. Next question nih, maksudnya yang terakhir yang gue mau tanyain. Menurut lu siapa yang berhak Ballon d'Or tahun ini? Tahun ini Haaland sih menurut gue. Lu ngerti nggak? Aduh, ini yang buat pertanyaan gue nggak ngerti ini masalahnya. Haaland tuh siapa ya? Haaland tuh ada dia strikernya Manchester City. Jadi dia abis menang treble, menang FA Cup, menang Premier League, sama menang Champions League. Itu tuh 3 trofi yang susah banget untuk menangin. Jadi menurut gue dia yang paling ini sih, karena emang jago banget tuh orang, bener-bener wah gila, nggak ada lawannya. Dia di Premier League dia top score, di Champions League dia juga top score ya. Menurut gue kalau misalnya ada satu orang yang deserve untuk menang Ballon d'Or ya ini orang, karena jago banget. Oh, tapi sebelumnya gue mau nanya apa sih Ballon d'Or? Gue nggak ngerti soalnya, gue nggak ngerti. Ini yang pertanyaan tuh nggak jelasin dulu apa sih Ballon d'Or? Ya ini buat pertanyaan tolong harusnya dijelasin dulu. Iya kan? Biar ngerti, biar ngobrolnya enak. Iya kan, gue tahu-tahu kayak Ballon d'Or apa, terus tahu-tahu dia cuma bilang kayak udah nanti dia yang jawab kok, teman yang jawab. Oh ya udah, terus apa Ballon d'Or gitu? Ballon d'Or tuh gimana ya? Ballon d'Or tuh sebenarnya kayak penghargaan untuk lo yang udah jadi pemain terbaik lah di dunia. Itulah simpelnya. Jadi menurut lo adalah tadi Haaland. Sorry Mas Haaland. Haaland. Oke. Oke sih, mungkin gue cuma mau nanya hal itu aja sih gitu. Selebihnya mungkin ya udah ya, kita balik layar lah ya. Nah, coba dong lu kasih tahu foto lu yang kemarin lu habis foto itu, yang gagal apa yang gak gagal? Dua-duanya. Yang gagal sama yang gak gagal. Iya, gak gagal. Iya, gitu. Nah. Ini yang ini yang yang gak gagal. benar. Gue lihat. Oke, muka dia emang gitu ya. Anjay, ini kalau yang kedua sih. Galak, Pak. Dia yang kedua dia parah sih Itu kalau mukanya. dilihat dia minta hapus itu. Iya sih pasti anjir. Keren. Oke, jadi thank you banget Randy dan thank you banget semuanya yang udah nonton. Jadi tolonglah teman saya jangan dibully ya, kasihan. Ya, Dia itu anak baik tolonglah. sebenarnya. Ada aja emang si Randy ini. Oke, thank you guys. Thank you Randy.